Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Strategi Intervensi dalam Peningkatan Produktivitas. Dalam hal ini, strategi intervensi dalam peningkatan produktivitas meliputi yang pertama, rancang bangun pekerjaan, yang kedua, tim kerja yang mandiri, yang ketiga, gugus kendali mutu, dan yang keempat, mutu hidup kekaryaan. Analisis rancang bangun pekerjaan di lingkungan pemerintah. Yang pertama, analisis beban kerja, yang kedua, analisis jabatan, yang ketiga, sistem informasi manajemen kepegawaian, yang keempat, sasaran kinerja pegawai negeri sipil. Kita bahas yang pertama, analisis beban kerja. Yang pertama, seluruh pegawai dalam suatu organisasi diberikan beban kerja dan tanggung jawab. Dalam analisis terdapat indikator-indikator beban kerja seperti uraian tugas, waktu, volume beban kerja dalam kurun waktu tertentu, persentase dan jumlah pegawai ideal yang seharusnya dibutuhkan suatu organisasi. Yang kedua, melalui analisis beban kerja ini, kebutuhan pegawai di masa mendatang bisa direncanakan untuk diusulkan pada rekrutmen pegawai baru ke Pemkab bila dibutuhkan. Yang kedua, analisis jabatan. Seluruh jabatan pegawai mulai dari draft staff, pejabat struktural maupun fungsional masuk dalam masa jabatan. Nama jabatan ini ditentukan oleh Badan Kepegawaian Negara yang sesuai dengan Pemda. Yang kedua, istilah staf sekarang diganti dengan nama jabatan tertentu sesuai dengan pekerjaan yang ditangani. Misalnya operator komputer, peranata komputer, pengelola badan kepegawaian, dan kepala seksi. Yang ketiga, sistem informasi manajemen kepegawaian atau SIMPEK. Setiap Pemkab atau Pemkot biasanya memiliki situs intranet ini. SIMPEK memuat data pegawai, jabatan, unit kerja, dan informasi umum selainnya seputar pegawai. Yang kedua, sistem ini juga membuat jabatan kosong, pegawai yang akan pensiun, dan sebagainya. Selain itu, juga bisa digunakan untuk konsultasi online dan mengolah data-data kepegawaian. Yang keempat, sasaran kinerja pegawai negeri sipil. Dokumen ini merupakan kontrak pekerjaan antara pegawai dengan atasan langsungnya. Di sini memuat uraian tugas, kualitas pekerjaan, volume atau jumlah pekerjaan, waktu, target, sasaran, dan sebagainya. Yang nantinya pada akhir tahun akan dinilai realisasinya berapa dan akan kelihatan nilai prestasi kerja pegawai dalam daftar penilaian presentasi PNS. Gugus kendali mutu. Konsep gugus kendali mutu merupakan kelompok kecil yang terdiri dari 5-8 orang yang bekerjasama membahas suatu problem atau masalah di tempat kerja untuk mencari jalan keluarnya. Yang kedua, tujuan gugus kendali mutu antara lain pekerja dilibatkan secara aktif dan ikut dalam proses membuat keputusan. Yang ketiga, aktivitas gugus kendali mutu antara lain mengidentifikasi persoalan mutu yang dihadapi, menyiapkan bahan dan data untuk pembahasan persoalan, mengeluarkan ide pemecahan persoalan, menetapkan sasaran perbaikan mutu, menerapkan uji coba ide pemecahan persoalan di tempat kerja, menilai hasil kerja dan penerapan ide, membuat kesimpulan dan memberi rekomendasi kepada atasan untuk menerapkan teknik baru, mengidentifikasi persoalan mutu yang baru, dan seterusnya mengulang siklus ini. Yang keempat, aturan pertemuan gugus kendali mutu antara lain menulis pendapat di kertas, bicara 30 detik, teknik memotong pembicaraan orang lain, tidak menilai pendapat orang lain, menerima keputusan bersama, prioritaskan penanganan gangguan di lapangan yang sifatnya lebih penting, tidak menyerang atau menyudutkan satu pihak, laksanakan apa yang telah diputuskan dan sepakati bersama, dan lakukan evaluasi. Yang kelima, teknik gugus kendali mutu. Yang pertama, menentukan topik bahasan mencakup pertanyaan antara lain, apa problem yang akan kita temui di tempat kita sehari-hari. Yang kedua, apa kenyataan atau penyimpangan yang mendasari perlunya tindakan perbaikan. Yang ketiga, apa dampak negatifnya di waktu yang akan datang yang akan terjadi jika kenyataan atau penyimpangan tersebut tidak ditangani. Yang keempat, apa saja yang mungkin menjadi penyebab terjadinya kondisi di atas, faktor manusiakah, mesin, lingkungan, ataupun bahan. Yang kelima, apakah penyebab ini bisa dibuktikan. Yang keenam, mencari solusi. Yang ketujuh, jumlah solusinya sama dengan jumlah penyebab yang teridentifikasi sebelumnya. Yang kedelapan, membuat keputusan.
Dan yang kesembilan, tentukan keputusan akhir tindak lanjut. Buat daftar tugas siapa yang harus mengerjakan apa dan kapan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.